Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jova Resti Asyabilillah dengan NIM 24210100456. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar IPAS tentang Indonesia dan masyarakat dunia kelas 6. Selanjutnya ada kata pengantar yang berisi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga bahan ajar yang berjudul Indonesia dan masyarakat dunia ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahan ajar ini dibuat sebagai salah satu media pembelajaran yang diharapkan dapat menambah wawasan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya ada daftar isi untuk memudahkan pembaca mencari bab atau subbab yang diinginkan. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar negara di dunia sebagai dampak perkembangan globalisasi, menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama internasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, serta menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian budaya Indonesia. Peserta didik juga mampu menerapkan pengetahuannya melalui kegiatan kampanye terkait cara menghadapi perkembangan globalisasi, partisipasi dalam isu dunia, atau upaya pelestarian warisan budaya Indonesia serta kreatif dan bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu C1, peserta didik dapat mengenal bentuk-bentuk interaksi antar negara di dunia sebagai dampak dari perkembangan globalisasi. C2, peserta didik mampu menjelaskan pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk interaksi antar negara sebagai dampak perkembangan globalisasi dengan benar. C3, peserta didik mampu menerapkan sikap positif dalam menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. C4, C5, peserta didik mampu menilai berbagai upaya pelestarian budaya Indonesia di tengah perkembangan globalisasi. C6, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan kampanye kreatif tentang cara menghadapi perkembangan globalisasi secara bijak. Selanjutnya ada peta konsep Indonesia dalam persahabatan antar negara. Yang pertama, hubungan antar negara. Di dalamnya mencakup bentuk hubungan antar negara, contoh globalisasi, tujuan kerjasama antar negara. Yang kedua, kerjasama antar negara, yang mencakup peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan organisasi internasional yang diikuti Indonesia. Yang ketiga, budaya warisan Indonesia, yang di dalamnya mencakup cara melestarikan budaya Indonesia dan contoh warisan budaya Indonesia. Selanjutnya, topik A, hubungan antar negara. Di dalamnya berisi pertanyaan esensial. Yang pertama, mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? Yang kedua, bagaimana hubungan antar negara dilakukan? Yang ketiga, apa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Di halaman selanjutnya yaitu berisi istilah ekspor dan impor. Di sini ekspor yaitu penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Impor yaitu pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dan berisi mari mencoba. Di halaman selanjutnya juga terdapat tugas kelompok lakukan bersama. Di halaman selanjutnya peserta didik disuruh mencari tahu pengaruh globalisasi. Dan terdapat kosakata baru yaitu arti dari globalisasi, proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Di halaman selanjutnya terdapat materi tentang globalisasi. Perkembangan teknologi memudahkan hubungan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang kian meningkat ini pun mulai menghapuskan batas-batas geografis antar negara. Oleh karenanya, saat ini sebuah peristiwa yang sedang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya di dunia. Begitu pula, sebuah perubahan yang terjadi di satu wilayah dunia dapat dengan mudah memengaruhi atau memberikan dampak
bagi wilayah-wilayah di belahan bumi yang lainnya. Proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia ini kemudian disebut dengan globalisasi. Di halaman selanjutnya, peserta didik bisa belajar lebih lanjut macam-macam globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa. Globalisasi mengintegrasikan ekonomi setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang saling terinteraksi satu sama lain. Dalam globalisasi ekonomi terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku internasional. Selanjutnya, di bidang politik, hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hubungan diplomatik tersebut meningkatkan serta memperluas hubungan antar negara di berbagai bidang, serta membuka partisipasi aktif bagi setiap negara dalam politik internasional menuju perdamaian dunia. Globalisasi turut pula membentuk sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan negara-negara lebih terbuka untuk mempelajari dan menerapkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Indonesia kini membentuk instansi baru seperti MK dan DPD. Kini masyarakat juga lebih melek akan politik dan mau terlibat dalam persoalannya. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya partai politik sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Yang ketiga, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi juga memengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti proses migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu lama. Tak bisa dipungkiri mereka turut serta membawa budaya dari negara asalnya. Selain itu, globalisasi di bidang budaya juga mewujud dalam mode atau fashion yang sedang populer. Misalnya, mode atau fashion Korea yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hubungan antar negara terjadi karena setiap negara perlu saling memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi saja, namun terkait juga dengan bidang-bidang lain seperti bidang pertahanan dan keamanan, teknologi, kesehatan, budaya, agama, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Banyak negara yang menawarkan peluang peristiwa untuk sekolah di negaranya. Kalian bisa belajar dari negara lain dan mengembangkan Indonesia dengan ilmu tersebut. Apakah kalian memiliki cita-cita untuk belajar di luar negeri? Di halaman selanjutnya, peserta didik mencoba mencari tahu lebih jauh contoh kerjasama di bidang kesehatan yang sudah dilakukan negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi corona yang terjadi di tahun 2020. Dan di sini ada rangkuman apa yang sudah aku pelajari. Yang pertama, hubungan dan kerjasama antar negara terjadi karena adanya kepentingan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antar negara dilakukan dengan cara melakukan perdagangan, bekerja sama menangani sebuah persoalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, globalisasi adalah proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia. Globalisasi ditandai dengan terhapusnya batas-batas geografis antar negara karena seluruh penduduk dunia saling terhubung satu sama lain. Yang keempat, globalisasi didorong oleh perkembangan dalam sistem perekonomian dunia serta kemajuan dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang kelima, contoh pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu banyaknya produk luar negeri yang dijual di Indonesia, model pakaian yang mengikuti tren terbaru, masuknya budaya asing seperti musik dan film di Indonesia, serta proses jual beli yang tidak lagi terbatas tempat. Halaman selanjutnya terdapat topik B, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia, yang berisi pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional? Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut menghadapi permasalahan global?
Selanjutnya berisi salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia, yaitu ikut mendirikan lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Lembaga tersebut bernama Association of Southeast Asian Nations, disingkat ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif di lembaga dunia bernama United Nations, disingkat UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat PBB, di antaranya dengan menjadi anggota Dewan Keamanan yang mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi perdamaian ke negara-negara yang sedang berkonflik. Dalam perkembangannya, seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan global yang perlu diantisipasi secara hampir seluruh dunia seperti persoalan ekonomi, polusi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat SDGs. Berikut ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Menghilangkan kemiskinan. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. B. Menjaga perdamaian. C. Serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi negara-negara di dunia yang bertujuan untuk A. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. B. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. C. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. D. Menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. E. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dalam perkembangannya, seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan global yang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Permasalahan global adalah permasalahan yang berlangsung di hampir seluruh dunia, seperti persoalan ekonomi, polusi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat SDGs. Berikut ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang pertama yaitu menghilangkan kemiskinan, yang kedua menghilangkan kelaparan, yang ketiga menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat memberikan pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam menyediakan air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh menyediakan energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan membangun industri, inovasi, dan infrastruktur, yang ke-10 mengurangi kesenjangan, yang ke-11 membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang ke-12 membudayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 menangani perubahan iklim, yang ke-14 melestarikan ekosistem lautan, yang ke-15 melestarikan ekosistem daratan, yang ke-16 mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang ke-17 membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Di bawahnya itu terdapat gambar 17 poin pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat SDGs. Di halaman selanjutnya, peserta didik disuruh mencari tahu pentingnya Indonesia menjadi anggota PBB dan ASEAN. Di sini peserta didik disuruh mencari informasi secara mandiri mengenai manfaat Indonesia menjadi anggota PBB dan ASEAN. Selanjutnya peserta didik disuruh tugas kelompok lakukan bersama mencari tahu lebih jauh penjelasan mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di halaman selanjutnya terdapat refleksi diri. Peserta didik dapat mencari tahu informasi baru apa yang kalian ketahui setelah belajar di topik ini. Yang kedua, apa pentingnya menjalin kerjasama antar negara. Yang ketiga, apa tujuan negara-negara di dunia bergabung dalam sebuah organisasi dunia. Yang keempat, mengapa kita harus mendukung 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, sikap apa yang bisa kalian terapkan setelah melihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia. Dan yang terakhir, setelah belajar mengenai kerjasama antar negara, bagaimanakah bentuk kerjasama yang bisa kalian terapkan dalam kegiatan sekolah atau kehidupan sehari-hari. Di halaman ini juga terdapat materi tentang kerjasama antar negara. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi serta menjalin persahabatan. Pada dasarnya, kerjasama itu harus saling menguntungkan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus saling menghargai. Kerjasama juga bisa terbagi-bagi berdasarkan jumlah maupun kawasan yang terlibat. Halaman selanjutnya terdapat kosakata baru, yaitu regional bersifat daerah atau kedaerahan. Terdapat sebuah rangkuman juga. Yang pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, PBB atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Yang ketiga, Indonesia memiliki peran sebagai salah satu negara yang turut memprakarsai berdirinya ASEAN serta terpilih sebagai Dewan Keamanan PBB yang aktif terlibat dalam upaya menjaga kedamaian dunia dengan mengirimkan tentara dan polisi ke negara-negara yang sedang terlibat konflik. Yang keempat, kita perlu terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan global. Yang topik ketiga yaitu topik C, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Di sini berisi pertanyaan esensial. Yang pertama, mengapa budaya perlu diwariskan? Yang kedua, apa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia? Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia? Di sini terdapat mari mencari tahu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Peserta didik disuruh mengerjakan lembar kerja yang berisi gambar-gambar kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO dan mencari informasi sebanyak mungkin melalui penelitian atau wawancara. Yang kedua, terdapat tugas kelompok lakukan bersama, yaitu peserta didik disuruh mempresentasikan infografis mengenai warisan budaya. Selanjutnya di halaman ini terdapat refleksi diri, yaitu yang pertama, apa saja budaya Indonesia yang mendunia. Yang kedua, apa yang kalian pikirkan tentang budaya Indonesia yang mendunia. Yang ketiga, apa keuntungan yang didapatkan dari warisan budaya ini. Yang keempat, bagaimana cara kalian menunjukkan bahwa kalian bangga terhadap budaya Indonesia. Yang kelima, bagaimana cara kalian menjaga budaya Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana cara supaya masyarakat Indonesia mencintai dan bangga dengan budaya Indonesia. Selanjutnya terdapat materi jenis budaya di Indonesia. Selain budaya yang telah kalian pelajari, masih banyak budaya lain yang tak kalah menariknya. UNESCO membagi budaya-budaya tersebut terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budaya benda dan tak benda. Lalu, apa budaya keduanya? Budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan, seperti candi dan patung-patung penyertaannya. Budaya tak benda berupa praktik, ekspresi, keterampilan, atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan batik. Di halaman ini berisi gambar contoh budaya benda, yaitu yang pertama Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence. Selanjutnya ada contoh gambar budaya tak benda. Yang pertama itu ada keris, yang kedua pertunjukan wayang, yang ketiga batik, yang keempat angklung, yang kelima tari saman, yang keenam tari tradisional Bali, yang ketujuh noken, yang kedelapan kapal pinisi, dan yang keenam pencak silat. Di bawahnya juga berisi tugas memilih tantangan. Di sini peserta didik dapat menemukan fenomena dampak negatif dari globalisasi.
Di halaman ini berisi kosakata baru noken, yaitu tas tradisional dari Papua yang terbuat dari serat kayu. Dan rangkuman apa yang sudah aku pelajari. Yang pertama, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau disingkat UNESCO adalah salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Yang kedua, warisan budaya bisa dikategorikan sebagai warisan budaya benda dan tak benda. Yang ketiga, budaya nasional mengandung banyak nilai kebaikan dan ajaran-ajaran lokal merupakan identitas bangsa. Jika budaya sudah tak dikenal lagi, maka bangsa pun akan hilang. Yang keempat, ada banyak warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, seperti ragam kesenian dan tarian, tempat-tempat bersejarah, hingga makanan tradisional. Yang kelima, kita dapat membantu menjaga kelestarian budaya Indonesia dengan cara mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, serta mempraktikkan nilai-nilai terkandung dalam budaya kita. Di halaman selanjutnya terdapat rangkuman dari topik A sampai topik C. Di halaman ini terdapat latihan ulangan pilihan ganda. Di sini berisi soal isian singkat dan esai. Di halaman ini berisi proyek belajar. Peserta didik membuat proyek, tujuannya yaitu melakukan kampanye dengan pilihan topik terkait pembelajaran di bab 4. Di sini terdapat langkah pengerjaan proyeknya. Di halaman ini peserta didik mencari informasi dan mempersiapkan media kampanye. Tahap 4 kampanye akbar dan tahap 5 refleksi kegiatan proyek. Di sini terdapat uji pemahaman peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di halaman terakhir terdapat glosarium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.